Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah. walafiat Ibu. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ayo angkat tangan atau silakan maju ke Saya depan Bu. yang ingin memimpin. Ayo silakan adik Nasihun pimpin doanya sekarang. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Allah, Doa selesai. tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku Berilah pemahaman. aku pemahaman. Amin. Amin. Baik, berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Sama-sama adik Nasihun. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Ibu mau absen dulu. Pak Nasihun, Ibu Fatma, Hadir, Bu, tadi beri doa. Denap, Sri Wulandari, Hadir, Bu. Zainab, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Jadi adik-adik sebelum kita mulai pelajaran kan masih ingat dengan kesepakatan kelas minggu lalu yang orang buat. Yang pertama apa juga ya? Kalau keluar harus minta izin, Bu. Ya, tidak boleh makan dan minum saat Gak boleh makan dalam belajar. kelas. Menjaga kebersihan, Ibu. Oh, oke, berarti masih ingat. Jadi, sebelum belajar, Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas itu. Kemudian, adik-adik, kita mulai dengan materi hari ini tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Ibu bertanya dulu, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Allah, Ibu. Salah, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah itu benar-benar ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada? Dengan melihat alam semesta, Bu. Mencipta alam semesta, Ibu. Dengan melihat ciptaan alam Semesta. Ya, jadi materi kita pelajaran kita hari ini yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi setelah selesai kita mempelajari materi ini, kalian itu diharapkan untuk menjelaskan pengertian wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Kedua, kalian dapat menyebutkan sifat-sifat wajib Allah dengan benar dan jelas. Ketiga, kalian bisa menerapkan contoh sifat-sifat wajib bagi Allah dalam kehidupan yang mencerminkan pengakuan atas sifat wajib bagi Allah. Jadi adik-adik, sifat-sifat wajib Allah itu adalah sifat yang ada pada Allah. Jadi jumlah sifat wajib Allah ini ada 20 jumlah sifat wajib ini. Ibu akan menampilkan materi tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Saryama. Saya bertugas di SDN 2 Bolangitan Timur. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Adik-adik dapat mendengarnya? Ilman warzuqni. Bisa, Ibu. Bisa. Jadi adik-adik, materi kita hari ini yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo amati gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gambar alam semesta. Di gambar ini ada gunung, ada pepohonan, ada hewan-hewan, ada sungai. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang maha sempurna yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat wajib ini ada 20, yaitu yang pertama adalah wujud, artinya ada. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Kedua yaitu kidam. Kidam artinya dahulu. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada sebelum dunia dan isinya ada. Ketiga adalah mukhalafatul lil hawadisi. Artinya berbeda dengan makhluknya. Berarti Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Kemudian keempat adalah baka, artinya kekal. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal, tidak akan binasa dan tidak akan mati. Kelima, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Keenam adalah wahdaniyah, artinya esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa satu-satunya. Ketujuh adalah kudra, Maha Kuasa. Artinya Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kedelapan adalah iradah, berkehendak. Artinya Allah berkehendak apa yang terjadi di bumi ini. Kesembilan adalah ilmu, yaitu artinya mengetahui. Allah mengetahui segala yang terjadi di alam semesta. Kesepuluh adalah hayat, artinya hidup. Allah maha hidup, tidak akan mati seperti ciptaannya. Kesebelas adalah sama, mendengar. Allah maha mendengar, mendengar segala keluh kesah manusia, mendengar segala doa dari manusia. Ke-12 adalah basar. Basar artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kemudian 13 kalam artinya berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ke-14 adalah qadiran, artinya maha berkuasa. Artinya Allah berkuasa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Ke-15 muridam, dia artinya dialah yang berkehendak. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak apapun yang terjadi di muka bumi. 16 aliman, artinya dialah yang maha mendengar. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala yang terjadi di muka bumi ini dalam kondisi dan keadaan apapun. 17 hayat, artinya yang maha hidup. Artinya Allah maha hidup, hidup selama-lamanya. Beda dengan manusia yang akan mati. 18 sami'an, maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian 19 basiran, yang maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. 20 mutakaliman, maha mendengar. Jadi Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta itu. Jadi adik-adik, itulah materi tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dengan jumlahnya ada 20 sifat wajib. Dari tayangan tadi, apakah adik-adik ada yang belum dipahami atau yang ingin bertanya, dipersilahkan. Siapa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada? Saya, Bu. Ya, apa pertanyaannya Pak Adik Nasihun? Tadi sifat wujud artinya apa, Ibu? Wujud itu artinya ada. Jadi ada karena buktinya ada, yaitu adanya ciptaan Allah seperti gunung-gunung yang tertata rapi, ada pepohonan. Itu buktinya bahwa Allah itu bersifat wujud atau ada. Itu Adik Nasihun penjelasannya. Terima kasih, Ada Bu. lagi yang
ingin bertanya? Oh, sudah tidak ada ya. Ya, baiklah. Kita bentuk kelompok ya. Kelompok pertama itu Ibu bentuk dari kelompok satu ada Ibu Hartati, ada adik Hartati, ada adik Nasihun, dan ada adik Fatma. Kemudian kelompok dua ada adik Vera, ada adik Meika, dan adik Sri Saktika. Kemudian kelompok tiga ada adik Ishak, adik Sainuddin, dan Sri Wulandasari. Jadi duduk dulu per kelompok, nanti Ibu akan bagikan tugasnya atau tugas kelompoknya, yakni ini. Jadi ini adalah tema kita, tugas kita hari ini yaitu sifat wajib bagi Allah. Jadi ada kelompok-kelompok tadi yang Ibu bagi ada 3 kelompok. Nanti ini tuliskan nama kelompok, siapa, baru anggotanya. Baru tugas masing-masing itu. Jadi semua tugas ini sama ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tuliskan pengertian sifat wajib menurut kalian, menurut kelompok kalian. Kemudian tuliskan dan jelaskan 10 sifat wajib yang kalian ketahui, disertakan contoh yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kan ada 20, Ibu minta tiap-tiap kelompok itu ada 10 saja. Jadi itu dikerjakan, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Dan jika sudah selesai mengerjakan, dipresentasikan di depan kelas oleh masing-masing ketua kelompoknya. Ya, tugasnya selesai ya, waktu penyelesaian tugas selesai. Ayo kelompok 1 silakan memaparkan materinya yaitu atau tugasnya yaitu pengertian sifat-sifat wajib dan 10 pengertian sifat wajib bagi Allah dan 10 sifat wajib bagi Allah dan contohnya. Dipersilahkan kelompok 1. Ayo maju. Ibu Baik, terima Hartati kasih. atau adik Hartati atau adik Nasihun silakan presentasikan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah kami diskusikan tadi. Jadi, tadi kami sudah mendiskusikan bersama dengan teman saya bahwasanya sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat yang harus ada pada zatnya Allah. Jadi tidak boleh tidak ada. Dan di sini ada 10 yang harus dikerjakan oleh kelompok kami, yaitu dipersilakan oleh teman saya Hartatik, silakan menjelaskan 10 dari sifat wajib yang tadi. Oke, terima kasih kelompok 2. Saya kasih kesempatan ke kelompok 1, saya kasih kesempatan kepada kelompok 2 yaitu Ibu Vera dan kawan-kawan adik Vera dan kawan-kawannya. Ayo dipersilahkan adik Vera. Baiklah, teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin Allah tidak memilikinya. Nah, 10 sifat wajib Allah yang pertama wujud, artinya ada. Qidam, artinya Allah Maha Dahulu. 3, baka, artinya Allah Maha Kekal. 4, muhalafatu lil hawadisi, artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsi, artinya Allah berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, artinya Allah Maha Esa. Yang ketujuh, kudra, artinya Allah Maha Kuasa. Yang kedelapan, iradah, Allah Maha Berkehendak. Yang kesembilan, ilmu, artinya Allah Maha Mengetahui. Dan yang terakhir, hayat, artinya Allah Maha Hidup. Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada adik Vera. Sekarang diberi kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo dipersilahkan adik Ishak dan kawan-kawan.
Terima kasih, Bu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dan ada dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah 10 sifat wajib Allah yang kami sudah tuliskan, Bu. Yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyaumuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa dan yang lain, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, jadi adik-adik sudah hebat dan luar biasa, sudah bisa memaparkan materi tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang sempurna, yang sudah pasti ada pada Allah. Kemudian sifat wajib ini ada berjumlah 20, yaitu dari wujud sampai di mutakal liman. Jadi adik-adik, Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik untuk apa? Melihat bagaimana pemahaman adik-adik tentang materi sifat-sifat wajib bagi Allah. Ini tugas yaitu menjodohkan sifat wajib dan artinya. Silakan ini Ibu ada sifat wajib ini ada hubungkan instruksinya, yaitu hubungkan pasangan arti sifat wajib bagi Allah yang tepat dengan sebuah garis. Wujud, kemudian ada ilmu, ada baka, ada kidam, qiyamuhu binafsihi, haya. Jadi ini adik-adik hubungkan garisnya. Sudah dibagikan kan tugasnya semua. Jadi silakan kerjakan, kemudian kumpulkan sama Ibu. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit mengerjakan tugas tersebut. Silakan. Ya, adik-adik sudah selesai kumpulkan Sudah, tugasnya. Ibu. Ya, Sudah. ya kita periksa nasihun, oh benar semua. Ibu Vera benar semua. Ibu Fatma masih satu salah menghubungkan ini. Ibu Sri Wulandasari masih satu salah. Jadi adik-adik lebih giat lagi belajar di rumah tentang materi sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi sifat-sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang wajib kita miliki, wajib Allah miliki, yang sempurna, yang tidak dimiliki oleh manusia. Sifat wajib Allah ini wajib kita pelajari, yaitu ada 20 sifat wajib bagi Allah. Jadi adik-adik lebih giat belajar di rumah, jangan banyak main HP, jangan banyak bermain. Kemudian Ya, Bu. adik-adik, minggu depan kita akan lanjut dengan materi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.